Kami sungguh mengucap syukur kepadamu atas berkat dan kasih yang Engkau limpahkan kepada kami ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan memulai sharing session kami ya Tuhan. Biarlah Engkau mau berkati dan apa yang akan kami bicarakan nanti ya Tuhan bisa memberkati teman-teman kami juga yang melihat dan bisa menjadi pedoman hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Wih, Bel. Gila banget nih. Apa? Ada anggota kelitih, coy. Ditangkap. Parah banget, lihat. Siapa emang pelakunya? 6 orang. Anak-anak SMA loh. Udah ngelitih. Gila-gila sih ini. anak zaman sekarang tuh kayak gini tau Kak. Tuh, belasan tahun mereka. Udah ngelitih. Wah, parah sih. Kayaknya ada korban jiwa juga. Kalau kayak gini kayaknya sih udah biasa kayak orang-orang di TikTok kan apalagi tuh. Iya. Banyak. Di TikTok banyak banget ini, Bu. Biasa sih kayak gitu. Kalian ngobrolin apa sih? Heboh Ada banget kelitih, kayaknya. Kak. Lihat. Kelitih. Oh, Masih yang... belasan tahun. iya. Udah ngelitih. Tapi kayak gini tuh udah biasa gak sih Kak? Anak muda udah berani keliti gitu-gitu. Wow. Iya sih, kalau zamanku dulu tahu kan sih. Tapi nggak ngelitih juga. Sama aja tapi ya. Iya sama aja sih kayaknya ya. Ngeri-ngeri ya anak muda zaman sekarang ya. Pakai senjata lagi. Ngeri banget. Daripada kalian bingung soal gini, kebetulan aku punya temen nih. Dia paling paham soal dunia. Kenapa anak muda zaman sekarang suka bertingkah aneh-aneh. Siapa tuh? Ini di sebelah saya nih. Nah. Halo. Halo. Mas. Kenalin dong Mas, namanya siapa Iya, nih? nama saya nih Leo, panggilan aja Mas Leo gitu. Mas Leo. Mas Leo. Saya Feby. Oke. Saya Abel. Saya Wira. Oke, Ya, kan saya yang kenal nih. mantap. Oh iya, betul. Teman Anda ya harusnya. Iya, teman saya ini. Terima kasih infonya. Ini Oke. Mas Leo nih Sip. temanku yang paling paham soal dunia anak mudaan nih. Si paling lah. Si pokoknya. paling Iya. ya. Nah, dari tadi kan kalian aku dengerin ribut nih. Aku sampai dari tadi nonton drakor nggak fokus. Gara-gara Drakor apa itu? Episode apa? ada deh. Nih, teman-teman, aku penasaran sama yang kalian omongin tadi. Paling penasarannya sebenarnya aku tuh dari tadi nguping. Jadi yang paling pertama aku pengen tanyain nih Mas Leo nih, Iya, mumpung iya. ada Gimana, Mas Kak? Leo di sini. Menurut Mas Leo, kehidupan anak muda zaman sekarang itu seperti apa sih? Khususnya nih Mas, dalam hal relasi dan pergaulan. Karena kan tadi kalau kita lihat di HP-nya si Abel, kan banyak ya tuh Mas ya. Iya, Anak muda zaman sekarang kok pergaulannya aneh-aneh aja. Ada yang ngebacokin orang di jalan, ada yang pengennya viral di TikTok akhirnya nipu orang, ada yang apalah zaman sekarang, ada yang jadi pelakor mungkin gitu Aduh, ya. banget. Ngeri banget anak zaman Orang sekarang. ketiga. Iya. Orang ketiga Iya, gitu-gitu. Menurut Mas Leo gimana nih Mas? Sama, saya juga bingung sebenarnya. Salah tanya dong saya. Jangan. Ya, jadi tapi biar gampang, biar enak aja ya, biar keren ngobrolan kita. Saya tuh suka membedakan dua gitu ya. Jadi saya ini kan baby boomers, udah tua Iya. banget, udah hampir berkarat gitu. Kalian-kalian ini yang kita obrol ini baby zoomers lah bilangannya. Jadi boomers dan zoomers biar Zuma. kelihatan seru lah. Ya kalau mau dibilang anak muda sekarang ya jelas banget lah sebenarnya kita tahu ya bagaimana pengaruh media sosial. Orang anak-anak zoomers Indonesia itu menghabiskan 5,7 jam per hari, bayangin itu tertinggi di dunia main-main dengan gadget. Cina aja 3,6 jam. Amerika cuma 4,4. Indonesia? Yang dekat dengan Indonesia itu cuma Korea Selatan 5 jam per hari dihabisin dengan gadget. Akibatnya apa? Ya itu framingnya dia itu, cara dia memandang dunia ini, memandang pertemanan, ditentukan banget sama apa yang dia tonton. Oh, Nah itu dia. Jadi ada teladan-teladan segala macam yang habis waktunya di situ kok. Ya udah itu dia yang bikin gegara gitu ya. Yang lain, tapi di sisi lain kita juga jangan lihat yang jelek-jeleknya aja ya. Anak-anak zoomers Indonesia itu juga kreatifnya minta ampun. Dan speak up ya. Beda dengan zaman saya, malu-malu, shy cat gitu ya. Kalau anak sekarang nggak tahu malu gitu. Soalnya kalau dulu misalnya speak up didatengin polisi Didatengin langsung. polisi ya. atau Digebukin gitu digebukin ya. sama orang tuanya. Atau atau tiba-tiba zaman saya, hilang mungkin ya. tiba-tiba hilang, tiba-tiba jadi nama jalan misalnya. Waduh, wah, ya itu. Nah kayak gitulah. Jadi itu bedanya ya. Tapi di sisi lain juga karena ada istilah kerennya ini bahasa Jawa nih, bahasa Jawa algorithm anxiety. Oke. J Mas J. Ya, Oke. Sejauh itu. jadi ada itu
ya menyebabkan mereka karena semua divalidasi lewat medsos ya. Jadi jagoan juga divalidasi lewat medsos. Jadi cantik lewat medsos, makanya jadi sangat rapuh ya. Gampang sekali kabut, gampang sekali baperan, insecure dan sebagainya. Itu di sisi lain dari anak-anak kita. Kira-kira seperti itu sih gambaran umumnya dari anak-anak kita. Jadi kayak kelitih-kelitih itu cuman ini doang tuh manifestasi lah. Dari ya itu tadi terlalu banyak habis waktunya bukan dengan relasi yang dengan keluarga atau tapi dari ukuran-ukuran itu. Orang pakai celurit jagoan gitu, itu dia kayaknya gue pengen kayak gitu gitulah kira-kira. Kalau menurut Mas Leo nih, apa sih yang jadi kayak pengaruh anak muda saat ini dalam berinteraksi dan bergaul? Itu apa sih pengaruh? Apa aja yang mempengaruhi ya? Tadi udah disebutin medsos, tapi juga yang beda dengan zaman saya yang boomers ini, zoomers sekarang ini lebih berurusan dengan circle-nya. Kalau saya ngomongnya tuh komunitas gitu ya. Paguyuban. Sekarang mah apaan tuh paguyuban? Ada sih ya, tapi yang lebih ditekankan tuh circle. Nah, circle tuh apa sih keunikannya? Dia bisa sangat kuat, tapi bisa juga longgar sekali dan gampang sekali pindah-pindah gitu loh. Nah, itu bedanya dengan kita yang namanya komunitas orang Apaks misalnya, dengan Apaks gitu ya. Itu ya udah kita punya acara yang dengan Apaks. Tapi kalau anak-anak muda dengan Apaks suruh ikut itu bosan sekali dia. Dia nanti oke deh karena saya masih keturunan Cilacap misalnya. Ini contoh doang, ini cuma contoh. Kayak Abel dong. Abel ya. Abel dari Cilacap. Dengan Apaks juga ya. Nah itu bosan kalau cuman dengan Apaks. Dia juga pingin yang ngegeng dan sebagainya. Kayak gitu. Ngeband, ngegeng dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua yang sekarang ini juga jadi tren itu adalah game online. Game online ini penting sekali diperhatikan. Betul. Karena apa? Karena game online menyediakan banyak sekali keuntungan. Satu, punya target. Game itu kan nge-game itu kan ada targetnya, harus menang, harus berkompetisi dan sebagainya. Ada makna hidup yang diinikan, ada kehangatan, ada circle. Apalagi kalau main game itu kan mainnya barengan sama Discord ya. Gitu ya. Ngobrol sambil ketawa-ketawa. Anak saya tuh begitu tuh. Dia mainnya kan Genshin Impact kan. Itu ya sambil ketawa di Discordnya. Jadi ada kehangatan, keintiman yang harusnya itu miliknya komunitas, keluarga, gereja, persekutuan doa, tapi ini justru diambil alih sama game. Makanya orang suruh anak muda sekarang zoomers itu milih main game daripada ke persekutuan misalnya. Kira-kira begitu. Itu yang menentukan banget di samping medsos tadi ya. Menemukan sesuatu yang lebih seru gitu lebih seru dan itu tadi kehangatan, keintiman. Kalau di rumah dimarahin, dicuekin, kalau butuh apa-apa udah nih papi kasih duit aja nih, dia biarin jalan nih. Padahal dia pingin ngobrol, nggak ada. Nah di game online tuh justru ditemukan. Malah solid gitu malah solid, malah lebih solid gitu. Menarik. Iya. Nah kalau kita nih Mas sebagai anak muda Kristen ya, gimana sih tantangannya dalam menjalin relasi yang tadi kan udah disebutin pengaruh-pengaruhnya, tantangannya juga. Nah kita tuh sebagai anak muda Kristen itu gimana sih? Iya itu dia, ini tantangannya kayaknya nggak di sini sih, nggak di gereja kita kayaknya sih, di gereja yang lain lah. Ya itu, ini udah ditemukan, karena saya kan juga ini ya, biarpun mas-mas gini juga saya jelek-jelek gini juga peneliti gitu lah ya. Penelitiannya ya anak muda. Nah itu salah satu temuannya adalah gereja kurang memberi ruang bagi anak muda gitu ya. Saya pernah salah satu informan saya di penelitian bilang, ngapain pelayanan gereja, pelayanan Zoomers, anak muda ngapain? Anak muda itu nggak ada duitnya gitu loh. Ada 2 pastor di Singapura, gereja anak muda, Pastor Howe sama Pastor Lia namanya. Dia nulis buku Generations, bagus banget. Itu dia bilang waktu dia mendirikan gereja yang khusus anak muda, orang-orang bilang, ngapain sih anak muda tuh kan datang dengan kantong kosong dan perut kosong gitu loh. Nah terus bilangan riset juga pernah penelitian, dia bilang gereja kurang memberi kesempatan pada anak muda untuk mengekspresikan diri. Zoomers cuman jadi objek, cuman jadi target. Nah kayak gitu. Nah dalam kaitan dengan relasi, yaitu tadi bahwa anak-anak muda jadinya karena gereja nggak circle lagi, ya dia memilih circle yang lain.
Nah itu yang diperebutkan dengan dengan game online, ngegeng, ngeband, terus narko dan sebagainya. Karena itu tadi yang harusnya didapatkan keintiman kehangatan di gereja kok enggak gitu. Ini gereja tertentu ya. Gereja kita kan enggak dong. Amin. Kita hangat. Kita hangat itu. Sesangat itu walaupun AC-nya sini dingin. Oh iya di sini agak dingin sih AC-nya. Kira-kira seperti itu gambarannya sih dengan gereja. Kalau mau ditambahin dikit sih, si Pastor Hao dan Pastor Lia ini bilang, anak muda itu jangan dibiarin diam, jangan jadi penonton. Beri dia tanggung jawab. Oke, dikasih kepercayaan. Dikasih kepercayaan, dikasih tujuan hidup. Supaya ada capaian-capaian gitu loh. Kayak kita kuliah kan juga pengen lulus. Nah, ini juga ada gitu. Nah itu dia akan hidup sekali dan dia akan merasakan seperti kehangatan, kehangatan keluarga. Nah, persoalan lain kalau ditanyain sama siapa tadi Kak Abel, persoalannya adalah mental health. Tadi saya sudah bilang kan soal ini bahwa gara-gara algoritma anxiety itu menyebabkan jadi baperan dan gampang sekali rapuh. Cuman nggak dibalas aja centang biru tapi nggak dijawab itu udah kayaknya hancur. Itu kayak merasa nggak dihargai gitu loh. Merasa nggak dihargai, kayak di fallback gitu. Nah benar banget, kok bisa. Saya bolak-balik begitu tuh di kelas itu, kalau ini Pak kok saya nggak di fallback juga gitu. Itu kayak dengan wajah yang muram dan kayak tidak di fallback tuh menjatuhkan pride kita sebagai anak muda sih sebetulnya. Itu. Jadi mental health issue, lalu toxic relationships, apalagi. Nah ini karena kita juga ya dalam kaitan tadi pertanyaannya dengan gereja kan ya. Ya ini banyak sekali Zoomers yang healing sementara gembalanya hilang gitu kira-kira. Jadi gak punya dalam sih. Dalam banget sih. Coba diulang Mas. Kita mau taruh highlight. Nah ada satu. Udah di skip aja. Ada satu hal yang saya temukan dalam salah satu temuan penelitian kami. Saya punya tim peneliti itu adalah satu nih penting banget nih buat teman-teman yang ini ya Zoomers dan Boomers yang lihat acara kita ini adalah hilangnya figur ayah. Saya wawancara dari sekian banyak 2 itu anak pendeta. Anak pendeta yang satu khususnya untuk yang perempuan ya. Figur ayah buat anak perempuan itu sangat-sangat penting. Pentingnya luar biasa. Kenapa banyak anak perempuan sekarang yang begitu mudah menyerahkan tubuhnya kepada orang gitu. Karena dia gak punya otoritas yang mengikatnya dari ayah. Gak ada figur ayah yang membuat dia merasa berharga gitu ya. Nah 2 anak pendeta ini bilang gini, yang satu anak perempuan dia bilang saya nggak bisa dekat sama papi saya. Kenapa? Karena papi saya itu pintar sekali khotbah tapi nggak bisa melaksanakan. Itu satu. Yang kedua dari keluarga yang justru kebalikannya sangat Kristen, doa persekutuan keluarga terus, keras sekali. Apa-apa ukurannya firman Tuhan gitu, keras dengan cara yang keras. Justru itu menciptakan gambaran kok menakutkan banget gitu ya. Nah dia merasa, dia bilang, dia kata-kata yang saya catat waktu wawancara dia adalah saya mengalami kepahitan dengan ayah saya. Nah lalu dia berhasil mengatasi persoalan gitu. Sekarang dia punya pelayanan untuk kaum muda. Dia bilang saya pingin menjadi ayah dari kaum muda ini karena tahu nggak bapak-bapak ini semua, sorry ya. Gak apa-apa. Nanti semua. Brengsidit gitu ya. Nah jadi itu yang menjadi tantangan pemuda Kristen. Ini bukan kita ngomong pemuda agama lain. Iya benar-benar. Kehilangan figur ayah. Kok kayak berkaca-kaca gitu kan? Aduh. Menarik soalnya. Abel tisu. Kita pakai burung ini. Jadi mengalami sendiri. Enggak, karena aku jujur ini aku lihat sebuah sudut pandang lain gitu ya. Mungkin kalau teman-teman kan biasa taunya biasa anak muda itu lebih sering dijudge ya nggak sih? Maksudnya kayak kalau kita nonton berita, kita nonton di sosmed, kita yang sering lihat bahwa anak muda zaman sekarang, milenial, Gen Z, nah selalu sandwich strawberry, lembek, gitu, watermelon segala macam kan. Itu kan selalu lebih ke arah kayak gara-gara anak muda zaman sekarang, dunia saat ini tuh kayak agak kacau. Tapi sebenarnya kan kalau kita bisa berkaca kayak tadi kalimatnya Mas Leo, ada faktor-faktor yang menyebabkan itu kan, kayak ada asap berarti ada api gitu kan. Kalau saya tambahin dikit ya, karena ini kan kemarin khotbahnya Ibu Pendeta Siwi kan tentang generasi strawberry. Dia bilang generasi strawberry lahir dari keluarga yang strawberry. Memanjakan atau tadi apa-apa duit atau sama sekali hilang. Figurnya itu hilang gitu loh. Pada waktu dibutuhkan gak ada, pada waktu dimarahin
teman atau dibully di sekolah, dia nggak punya tempat untuk meletakkan, tidak ada bahu untuk dia bersandar, kira-kira begitu. Tuh, makanya penting banget ngasih bahu buat bersandar, tapi jangan kesembarangan orang, nanti baper. Nah, kira-kira begitu sih ini gambarannya. Jadi tantangan kita gede banget. Generasi saya ini, boomers ini kan juga generasi kayak saya nih ya. Saya itu kan hidup di perjuangan ya, harus kerja sambil kuliah. Nah itu lalu mengalami yang namanya istilah kerennya itu mobilitas kelas lah. Tadinya kan kelas ikan sapu-sapu, sekarang kelas arwana, kira-kira begitulah. Akibatnya anak-anak yang dihasilkan pun beda sikapnya. Dulu harus kerja untuk kuliah, bayar kuliah, sekarang enggak, semua sudah disediakan. Nah jadi anak-anak Zoomer sekarang banyak yang lahir dari keluarga yang kayak gitu, keluarganya mengalami mobilitas sosial, naik kasta gitu ya. Dan dari keluarga yang khususnya ibu-ibunya menghabiskan waktu dengan, nggak tahu ya, masih tahu nggak, telenovela sama sinetron. Itu dulu. Jadi kalau anak sekarang habis waktu di gadget, udah ada teladan sebelumnya. Atau enggak tiap sore arisan. Betul. Gitu. Seru ya. Bener ya, kalau dilihat faktornya banyak ya, Feb. Benar. Ya, kira-kira begitu. Banyak sudut pandang baru nih. Kalau kan kita ngomong masalah tadi kan bla 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 apa banyak kenakan. Kalau dari Mas Leo sendiri ada nggak kayak contoh kasus, gila, ini kita udah paling kuliah banget nih. Gitu ya. Contoh kasus real kenakalan remaja karena faktor-faktor yang sudah Mas Leo sebutkan tadi. Mungkin ada gitu contoh yang bisa kita belajar di sana. Jadi kalau soal kenakalan remaja sebenarnya dari zaman boomers ya nggak jauh-jauh beda. Yang bedanya sekarang ya ada caranya lebih pinjol juga anak-anak. Itu judi online dong. Judi online. Ya gitu-gitu. Judi online banyak anak-anak juga itu. Zeus bro. Nah kayak gitu. Oke. Tapi emang iya. Itu bedanya. Tapi yang lainnya tradisional banget, narkoba, free sex, kekerasan dan sebagainya. Benar. Nah salah satu yang kayaknya yang lagi rame yang udah difilmin tuh kan Vina Cirebon ya, kalau pernah tahu ya. Ya itu kan nyanyi itu nanti. Vina apa? Vina Winata. Ya itu kan jadul banget. Oh maaf ya. Kamu hidup di zaman apa? Ini kan bukti berarti anak muda zaman sekarang juga yang Kamu juga tahu enggak? Kami juga mengulik kehidupan lama gitu. Selain Kak Leo mengulik kehidupan remaja, kami juga mengulik kehidupan zaman. Sekaligus juga bukti anak zaman sekarang hobinya mengulik. Mengulik yang udah berlalu. Betul sekali. Nah jadi yang klasik-klasik itu masih ya tawuran tuh sampai sekarang masih. Nah saya kira yang sekarang jadi isu itu kasusnya Vina Cirebon itu kan kasus yang ekstrim banget ya. Kekerasan oleh geng motor. Nah geng motor tuh bisa dijelaskan sedikitnya dari seperti yang tadi, game online. Bedanya game online itu kan virtual semua. Iya benar. Ya efeknya lebih kepada pemainnya, gamersnya gitu ya. Tapi di geng motor ini beda. Ini dia melakukan aksinya itu secara ekstrim gitu ya. Gak semua begitu juga, saya juga gak begitu tahu. Tapi yang dalam kasus Vina ini kan kelihatan banget. Kenapa kok geng motor? Karena ya itu tadi, geng motor tuh meng-hijack, membajak nilai-nilai yang harusnya itu ada di gereja, di persekutuan, di keluarga. Bahwa mereka punya perasaan, ada circle, ada solidaritas, ada kehangatan, ada otoritas, ada tujuan hidup, ada hal yang dikerjakan bersama gitu ya. Nah, contohnya itu mengerikannya itu kan sebenarnya yang punya kasus, kan itu ada 11 pelaku kalau nggak salah ya, 11 kan. Sebenarnya yang punya masalah kan cuma satu orang. Kok bisa 10-10-nya ikut? Nah itu dia solidaritas itu. Nah dalam kondisi kayak gitu tuh kan berlaku yang namanya diffusion of responsibility. Ini bahasa keren ya, ini bahasa Jawa juga nih. Diffusion of responsibility. Ya, artinya kalau orang ngumpul melakukan sesuatu, dia nggak merasa bertanggung jawab atas yang dia lakukan. Tahu ya? Iya paham. Tahu ya, jadi kalau satu orang ini saja yang mukulin, orang gampang banget gara-gara lu gitu ya, kamu yang bikin ini dia aktor intelektualnya gitu ya. Tapi kalau rame-rame, dia merasa aman. Nih, dia juga bikin, saya kan cuma ikut-ikutan. Nah itu yang nilai-nilai negatif dari sebetulnya kan nilai solidaritas itu baik ya, tapi ini salah satu nilai jeleknya yang diadopsi, yang dilakukan oleh kelompok semacam ini, kayak geng ini. Itu yang kita sangat prihatin lah. Kami yang boomers ini prihatin, meskipun tahu juga boomers juga punya andil dalam menghasilkan generasi kayak gini. Dalam membentuk karakter para Gen Z, Strawberry ini. Zoomers.
Zoomers. Atau karena kita kebanyakan nge-zoom ya. Nge-zoom, iya kan. Pandemi. Gara-gara pandemi, benar. Generasi Zoomers. Kebanyakan nge-zoom. Kira-kira gitu. Iya. Makanya kalau orang kameramen tuh mungkin sistemnya tanggung jawab sih. Iya benar. Yang lain jawab, yang satunya nanggung. Literally tanggung jawab. Iya benar sih tanggung jawab. Tapi kadang jadi malah lu lah yang Ya kan jawab semua jadinya. Satu yang nanggung. Lempar tangan sembunyi batu ya. lempar batu. Lempar batu. Oke. Terus mau nanya lagi nih Mas, kan ya sebenarnya tadi udah disebutin ya tentang figur ayah gitu ya. Nah, yang pasti berarti keluarga ini ya berpengaruh dengan generasi muda saat ini gitu. Nah, tapi mungkin lebih luas lagi peran seperti apa sih dari keluarga ini dalam generasi muda yang di era bebas ini gitu. Bebas. Ya itu tadi. Ya, pengaruhnya besar banget ya. Saya kira ini menegaskan lagi yang udah disampaikan. Jadi banyak sekali nilai itu 100% harusnya dibentuk di keluarga lah. Ring 1, keluarga itu ring 1. Pertemanan itu ring 2, medsos ring 3 dan seterusnya ya. Tapi ring 1 itu di keluarga. Sangat menentukan. Tadi figur ayah sangat menentukan. Meskipun bukan satu-satunya ya. Nggak mungkin hanya mengandalkan ayah doang. Tapi juga harus ada ibunya atau wali lah. Atau mereka yang menggantikan. Kan juga banyak yang single parent. Itu juga nggak bisa dihindari. Banyak lah. Nah jadi ini yang perlu kita kita gumuli bersama dan kita bereskan, kita upayakan pemulihan keluarga gitulah. Karena keluarga sangat-sangat menentukan. Anak perempuan kayak Kak Feby dan Kak Abel ini cinta pertamanya itu sama bapaknya. Kayak Kak Wira cinta pertamanya sama ibunya. Jadi namanya cinta sejati itu dibentuknya di keluarga. Dari keluarga dulu. Jadi amat sangat penting. Ring keduanya adalah circle. Kalau tidak punya keluarga, baiklah. Ada circle-circle yang memang bisa menggantikan keluarga. Nah, cuman yang tadi, geng motor itu kan menggantikan karena keluarganya udah gak berfungsi. Ya udah diambil alih sama. Dia menemukan keluarga yang lain. Dia menemukan keluarga game online. Dan sebagainya. Game online itu bagus loh. Game itu penting sekali loh. Saya cuma gak punya waktu aja. Saya dulu juga nge-game gitu loh. Nah, tapi kalau sudah seluruhnya digantikan, keintiman juga dia carinya di situ ya, itu selesai udah. Kalau keluarga tidak berfungsi, itu udah free trialnya siksa kubur itu sudah. Waduh. Ngeri. Quality. Kira-kira kayak gitu. Segitu pentingnya. Segitu pentingnya ya. Makanya tadi aku juga belajar bahwa sebenarnya kadang kayaknya dalam setiap hal yang dilakuin itu emang penting punya tujuan gak sih? Ya misalnya kayak tempat pelayanan itu tujuannya apa. Terus kayak kita di kuliah apa tujuannya, kita kerja tujuannya apa gitu. Karena punya capaian. Punya pencapaian ya gitu ya Mas. Ya udah. Lost track gitu ya. Akhirnya ya ini. Gitu. Akhirnya milih cari ya mungkin kayak tadi keluarga yang lain yang walaupun mungkin outputnya ternyata waduh. Tapi dia gak bisa rasakan itu salah. Karena kan itu tadi. Jadi kebutuhannya dia. Jadi kebutuhan, iya. Jadi ini sudut pandang yang lain ya. Senang ya. Benar-benar. Gitu. Nah, jadi saya kayaknya saya terlalu keren ya. Ini makanya kan cocok kan. Betul sih. Gak salah saya undang tadi. Gak salah bertanya kita. Gak salah. Padahal tadi saya cuma sediain teh langsung. Jawabannya bagus semua. Semurah itu ya. Waduh. Memang maklum Gen Z. Cuma bisa ngasih teh. Nah, Mas Leo. Aku mau nanya nih. Ada gak dari Mas Leo sendiri pesan yang bisa disampaikan? Atau mungkin bukan pesan yang disampaikan sih. Lebih ke arah apa yang dapat kita berikan bagi anak muda zaman sekarang yang mungkin mereka sedang berjuang dalam pergaulannya saat ini. Jadi kan biasa kalau orang selalu pesannya lebih ke arah nasihat ya, kayak udahlah lu jangan merokok, lu jangan bergaul sama yang nggak baik kayak doa gitu. yang banyak. Nah, tapi kan kita nggak tahu sudut pandangnya orang. Doa yang banyak. Anak muda semakin dilarang semakin dilakukan. Semakin gas. Jadi kayak dilarang adalah perintah. Iya betul. Larangan adalah perintah. Larangan adalah perintah. Bukan, larangan adalah dorongan gitu ya. Larangan adalah oh iya betul. Larangan adalah dorongan. Semakin dilarang, semakin kami terdorong untuk melakukan. Itu kayak nonton Dilan aja itu. Coba. Dilarang apa? Dilarang ikut tawuran sama ikut geng motor, makin ikut. Malah jadi bosnya. Iya, ternyata jalur karirnya di situ dia. Ya kalau soal pesan sih tergantung Zoomersnya tinggal di mana.
Kalau tinggal di mana? Tinggal di Solo, gitu. Ya bawalah sakit itu ke Jogja, biar Jogja yang menyembuhkan. Sorry nggak gitu juga. Saya kira ini sih pesannya adalah pesannya sih satu-satunya pesan yang saya ini bukan satu-satunya sih yang saya kira penting banget, support system. Tadi saya udah ngomong ring 1, ring 2, ring 3, ring 4 ya. Ring 1 keluarga, belum terlambat nih ya buat para boomers yang seperti saya untuk mencoba mengembalikan relasi dengan anaknya, dengan zoomersnya gitu ya. Belum terlambat. Tapi seandainya ring 1 tuh nggak ada, brengsek banget lah, kacau banget lah, hancur udah, parah. Ya ring 2 punya guardian angel, punya teman baik yang bisa di tempat curhat, itu penting banget. Itu udah saya terapkan sih di kelas saya tuh, kelasnya tuh selalu ada guardian angel. Kalau ada satu anak nggak masuk, saya nanya sama yang sebelahnya, kenapa dia gitu-gitu. Di zaman pandemi itu penting banget. Ada anak yang mau bunuh diri, saya bisa nanya, atau lagi kena mental gitu ya, saya ngomong sama guardian angelnya gitu, kira-kira begitu. Kalau guardian angel ternyata juga nggak bisa dipercaya, ring 3, nah kita ini persekutuan doa, circle yang sehat, itu adalah kompensasi. Support system sangat penting. Kalau nggak bisa juga atau mau dikombinasikan, ada ring 4 ya, ada akun-akun yang sangat bagus ya. Misalnya I Declare di IG itu bagus banget. Dia kasus-kasusnya ya tahu ya, I Declare itu contoh aja tuh. Itu akun IG nih, guys. Itu kan kalau biasa akun-akun Kristen kan kayak bagiin renungan, terus kayak jangan lupa berdoa, jangan lupa saat teduh. Firman Tuhannya apa firman hari Tuhannya ini. Pokoknya kalau datang langsung berasa dengerin khotbah 3 kali deh. Ya, kira-kira begitu. Nah, I Declare itu beda. I Declare tuh akunnya lebih ke arah, kalau kamu buka itu cerita dari sudut pandang real orang yang ngalamin sendiri tentang hal-hal ya yang kayak kita bahas sekarang ini. Jadi sudut pandangnya tuh beda gitu. Betul. Itu keren sih. Itu bisa jadi ring 4. Menolong, karena saya sempat ngobrol sama Kak Martin pendirinya itu, ya memang bahkan itu lintas agama ya, yang DM itu mereka bukan hanya dari Kristen dan semua anak muda yang memang lagi bergumul hebat lah, itu bisa menjadi saluran kanal. Jadi intinya support system sih. Nah support system itu membantu, tadi kan di anak-anak Zoomers ini dituduh generasi strawberry. Nah ini bisa transformasi dengan support system, bisa ditransformasi menjadi generasi bawang. Beda strawberry sama bawang apa Pak kalau boleh? Ya bawang itu kan sudah disakiti, diiris, tapi dia nggak nangis. Yang nangis malah yang menyakiti gitu. Iya benar ya. Whoops. Kalau strawberry alias ya membantu lebih tegar lah, lebih siap untuk menghadapi dunia ini. Support system. Walaupun support system. Circle yang supporting. Tuh, jadi cari support system ya. Aku udah ada support system. Siapa? Support system ternyata. Tapi support systemku bukan nggak punya duit ya gitu ya. Nggak bercanda. Enggak lah, kena mental saya. Itu kan. Nah ini nih. Tonton 12.000 subscriber. Tapi kan nanti ada. Ini mungkin ada apa tadi? I Declare ya? Bisa untuk kita curhat-curhat kan? Itu akunnya, ke situ ya? Kalau ini aku kebetulan sering baca sih gitu. Kebetulan aku sering baca. Ini post-postnya mereka itu emang kayak ceritanya misalnya dia aktif pelayanan, tapi ternyata di balik itu dia orangnya begini-gini, dia mengalami hal-hal yang mungkin gak menyenangkan, mengalami apa, atau bahkan jadi pelaku gitu. Tapi di endingnya dia ceritain bahwa di situ dia bukan otomatis 100% jadi orang baik, tapi dia berusaha untuk bertobat. Menurutku itu cukup relate dengan apa yang kita bahas. Betul relate. Relate banget. Anak-anak muda itu butuh prosesnya juga buat berubah jadi lebih baik, namanya anak muda ya. Iya benar. Masa diharapin langsung jadi tobat semua sih. Iya. Dalam proses itu juga ada support system itu. Betul, didukung support system. Makanya di akun itu banyak dibahas juga support system. Jadi promosi nih. Boleh lah promote kami lah bentar lagi. Nah, kira-kira gitu ya. Ya banget ini. Mas Leo boleh gak kasih satu closing statement terakhir nih? Ya saya kira jadilah seperti Maria ketika dia mengalami krisis, dia langsung mencari dukungan ya. Dia pergi ke Elizabeth. Jangan hadapi sendiri. Banyak hal kita tidak mungkin hadapi sendiri, kita butuh orang lain yang mendukung kita. Itu aja sih kayaknya. Jadilah generasi bawang. Iya, oke.
Walaupun diiris, disakiti tetap kuat. Malah yang nyakitin yang nangis. Mulai sekarang saya akan mulai berhenti motong bawang. Kapok saya. Oke, luar biasa. Keren. Thank you so much Mas Leo. Wow, luar biasa banget buat sharingnya ini. Mungkin buat biar lebih afdol lagi dan biar lebih Kristen nih Mas. Boleh mimpin doa nggak Mas? Oke. Yuk mari kita satukan hati. Allah Bapa di surga, kami sadar bahwa kami hadir di dunia ini dengan tujuan demi kemuliaan Allah, tujuan demi kebaikan banyak orang, tujuan untuk mengembangkan diri kami. Ya Tuhan, kami tahu bahwa terlalu banyak tantangan bagi kami yang masih muda ini. Kami masih harus banyak belajar, kami harus terbentur berkali-kali untuk terbentuk. Ya Tuhan, karena itu kami mohon Roh-Mu yang kudus supaya kami menjadi generasi yang kuat, yang mampu menolong teman-teman kami yang jatuh, teman-teman kami yang mengalami penderitaan, yang kehilangan arah, yang di harga dirinya jatuh, supaya mereka pun dapat dipulihkan dan menemukan jalan. Kami percaya Kristus telah menjadi teladan kami untuk mengantarkan kami menjadi generasi yang terbaik. Kami serahkan seluruh generasi ini ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau sendiri ikut terlibat dalam memprosesnya. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekali lagi thank you so much Mas Leo. Thank you, makasih. Oke, buat teman-teman juga jangan lupa kalau punya saran ide konten buat berikutnya, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di IG Talk selanjutnya. See you. Setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia
Sarang yuk.